penyuluhan atau wawasan tentang materinya narkoba, kesehatan reproduksi sama perawatan. Di sini kami dari Puskesmas Betung, ini dokternya, Dokter Mutia, itu ada Ibu Erna, saya sendiri Bu Mega, ini Mbak Indah sama Ade Aura. Ade Aura. Ya, di sini kita langsung aja ya menginjak acara pertama, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dokter Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Sehat. Sebelumnya kelas berapa ya? 92. Ya, Bukan di satu bukan ya? bukan. Ya. Lebih banyak buat ini ya, yang cewek ya daripada cowok ya? Iya. Atau sama aja? Banyak cowok ya? Ayo, banyak cowok. Langsung aja ya. Ya, perkenalkan saya Dr. Mulia. Saya akan menjelaskan materi tentang narkoba, kesehatan reproduksi dan perawatan luka. Oke, sebelumnya kita akan bahas tentang narkoba dulu ya. Adik-adik tahu nggak bahaya narkoba itu apa? Masa nggak tahu? Tahu. Tahu lah. Ya? Oke. Narkoba itu dia tuh banyak bentuk. Ada yang bentuknya tanaman, ada yang bentuknya bubuk, ada yang bentuknya pel. Ya, jadi banyak jenis. Nah, kalau untuk dampak dari narkoba ini, yang pertama dari kesehatan otak, fungsi otak itu akan merusak. Banyak jaringan yang akan mati. Ini contohnya ya, yang merah ini otak yang sehat istilahnya ya, ini yang sehat. Nah yang ini gambaran otak pengguna narkoba. Nah yang hitam ini ya dek ya, ini jaringannya mati. Ini yang hitam. Nah yang sebelah sini masih ada sehatnya, tapi ini sebelah-sebelahnya nih sudah mulai nekrosis, artinya tidak nyambung lagi untuk pembuluh darahnya. Nah, salah satu bentuk dari narkoba itu ganja. Bentuknya pasti udah lihat lah di TV-TV ya. Kayak bentuknya nih apa? Daun ubi jalar ya di sini dia. Atau kayak daun kates, tapi nggak mirip ya. Nggak mungkin ditanam di publik, nggak mungkin. Nah, terus next lagi ya. Nah, cara penggunaan narkoba jenis ganja ini ilustrasinya aja ya. Mereka tuh diisep, dibakar. Efek dari ganja ini salah satunya bisa berhalusinasi. Tahu nggak berhalusinasi? Ya, tiba-tiba merasa jadi presiden, tiba-tiba jadi artis K-pop ya. Agak lebay halusinasinya, oke? Salah satu ciri dari pengguna ganja ini biasanya senge-senge dewe, gak terlihat senge-senge dewe. Jadi ketawa dewe, ya tidak lucu lagi lucu. Terus juga dia karena dia ada adrenalin itu buat kita tuh terlalu semangat waktu menggunakan ini. Jadi pengaruh obat membuat uang ini jadi terlalu aktif. Ya dari dia makan, dia jadi jalan cepet, berdebar-debar, ngomongnya cepet, ya. Terus kelihatan dari kondisi fisiknya tuh uang kurang tidur, ataunya merah, ya, lainnya tuh ngantukan terus, tapi dia tuh biasa baik. Kita yang lihat dia tuh uang yang kurang sehat. Terus next lagi. Nah, ini bukan dari efek dari ganja ya. Segala jenis narkotika itu selain merusak otak, dia juga akan membuat daya ingat kita itu berkurang. Apalagi kalian yang pelajar, kalau sudah kenal dengan narkoba itu masa depannya sudah dipastikan suram, ya. Karena materi tidak akan masuk pasti, ya kan? Nah, kalau sudah kenal dengan narkoba, nak dia jenisnya pil, nak dia ngaipon, nak boleh layan, jadi
jenisnya itu. Nah itu akan membuat kalian ketergantungan. Tidak mungkin tidak bisa lepas. Akan kalian usahakan cak mana caranya aku harus pakai lagi narkoba ini. Bisa dengan maling. Banyak kasus ya dek ya. Apalagi di kota-kota. Dia maling, dia berbohong, dia lakukan pembunuhan bisa jadi. Yang penting hasrat dia untuk pakai obat ini terpenuhi. Oke? Terus nah yang ini jenisnya opium. Dia itu tidak ada di Indonesia. Dan dia ini biasanya inilah yang obat-obat terlarang dari luar negeri ya. Dan dia ini dari bentuknya heroin, dia nggak bubuk, jadi biasanya dibakar. Nah biar dapat efek dari asap dari cak ini ya. Dihirup juga. Nah, yang ini yang banyak saya temukan di kota, di dusun, ini banyak. Ini gambarnya obat yang bisa dari penyalahgunaan obat-obat paracetamol yang katanya obat untuk demam itu bisa membuatkan kita sakau istilahnya karena overdosis ya. Biasanya juga galak saya temukan di pinggir jalan itu bungkus-bungkus komik. Nah, jadi bukan berarti obat-obatan itu harus obat-obat penenang, tidak. Sekarang itu banyak yang menyalahgunakan obat-obatan yang ada di warung, paracetamol, komik. Ini bukan untuk dicontoh ya, tapi ngasih tahu kalau kalian berlebihan menggunakan suatu obat, efeknya overdosis. Efek dari overdosis kadang dia halusinasi. Itulah nikmatnya penggunaan dari narkotika untuk membuat kita merasa rileks ya, tidak merasa di awan, melepaskan beban sejenak. Terus emang masalah itu balik lagi hilang dengan kita minum obat? Tentu tidak ya. Nah ini yang banyak di TV-TV ya, kalau nonton TV 86 pengedar sabu bentuknya kayak ini, cak beras sama cak apa lah, pernah juga melihatnya ya. Ini pasti mahal ya. Berapa milinya miligramnya narkoba itu ya di matanya tadi merah, cak uangan tuan terus ke di hati. Segala apa yang kita makan obat-obatan itu prosesnya di hati, di ginjal, otomatis rusak. Terus di pencernaan ya pasti terganggu. Pokoknya dari segi metabolisme ya, penyerapan dari obat-obat narkotika itu sangat merusak dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Mati ya, terus ada gangguan jantung, beban, gelisah. Kalau di kulit itu dia biasanya memar-memar, padahal tidak dari kebetul. Tapi kelihatannya tak memar-memar atau pembuluh darahnya mudah pecah ya. Terus kalau dari paru-paru dia biasanya radang, galak batuk-batuk, karena kan itu efek dari asam ini tak rokok ya. Terus dia akan sakit kepala. Kenapa dia sakit kepala? Karena sudah putus dari obat itu, dia balik lagi menyesuaikan lagi dengan kenyataan. Yang kata dia, oh aku punya artis impor, aku di presiden. Tiba-tiba habis dari efek narkoba itu, dia balik lagi. Nah penyesuaian itu yang kadang membuat penderitanya menolak untuk sadar dengan kenyataan sehari-hari dia bahwa dia tuh aku pelajar, aku punya utang. Nah, itu yang kadang membuat ketergantungan dari narkoba ini. Terus untuk kesehatan reproduksi, apalagi di kasusnya untuk edukasi pelajar ya, pasti jelek. Di reproduksi cowok tuh menghasilkan namanya apa? Sperma. Sperma itu apa? Ya untuk hasil anak ya kan. Kalau untuk laki-laki itu kualitas spermanya itu jelek ya, bisa dari jumlahnya berkurang. Jumlah sperma laki-laki itu ribuan ya, walaupun kita tak ingus melihatnya, tapi itu di dalam diri itu ribuan jutaan calon-calon anak ya. Nah jadi kualitasnya berkurang, jumlahnya berkurang, dia tidak kenal lagi, encer segala macam. Nah untuk yang perempuan, karena kita dengan hormonal ya dek ya, ada yang sudah HI atau ada yang
belum haid? Sudah haid galau? Sudah haid galau? Ya, ya. Kalau dia perempuan itu dia mengganggu sistem reproduksi, apalagi kita ini calon ibu, ya. Kalau kesehatan reproduksi kita terganggu, maka bayi itu tidak akan hidup. Nah, ya. Jadi bayi itu tidak akan hidup. Hamil meninggal, ya. Saya punya anak saya itu, ya. Jadi sangat merugikan. Kalau untuk yang banyak, kalau untuk penggunaan narkotika jenis suntikan, itu banyak yang namanya HIV. Tahu HIV tak? Hah? HIV itu penyakit kronis yang mematikan, tak akan sembuh, hanya bisa dikontrol dengan obat-obatan. Jadi kalau sudah terkena HIV, seumur hidup harus minum obat, ya. Dan pasti kalau ketahuan ada pasien yang HIV dan kalian ini jangan yang nak kawin dengan kita, ya tak? Jadi hidupnya DWA terus, dijauhi uang terus, efek dari HIV. Terus kalau dia overdosis, dia bisa menyebabkan kematian. Banyak kasus-kasus narkoba yang overdosis kami tidak bisa tangani. Kenapa? Karena obat-obatnya itu juga obat-obat keras. Nah, dia narkotika itu jenis obatnya keras, nah dilawan dengan obat keras. Nah, di dusun kita ini tidak ada, jadi harus ke rumah sakit yang lebih besar. Dan yang penting ini deh ya, walaupun kalian punya KIS, walaupun kalian punya BPJS, itu tidak akan diklaim. Jadi harus mengeluarkan duit dewe, ya. Itu efek dari kesenangan kalian. Pemerintah tidak galak nanggung. Jadi boncos lah istilahnya, ya. Nah, yang pasti kalau dari efek lingkungan sosial itu pasti kalau orang tahu, uang itu memakai, gitu kan. Terus jadi buronan polisi, terus juga jadi rehabilitasi. Belum tentu rehabilitasi itu langsung sembuh. Ada yang keluar dari rehabilitasi pakai lagi. Jadi itu siklus yang jahat, ya, siklus yang berulang terus. Oh ya, kalau untuk dari upaya yang pertama itu harus kuat iman dulu, ya. Tahu kalau itu tuh sesuatu yang merugikan, berbahaya dan dosa, ya. Terus salah satunya dengan memberikan edukasi, itu adalah tugas dari kami, dari tugas. Terus membuat suasana keluarga yang harmonis. Jadi salah satu yang anak-anak zaman sekarang itu yang narkoba, karena di rumah itu mereka kesal, ya, melihat orang tuanya berantem, tidak merasa dihargai sebagai anak, atau kita cerita tidak kita beri uang. Jadi pelariannya kan zat-zat yang berbahaya itu tadi. Oke? Jadi kalau misalnya mulai merasa ada masalah, walaupun kalian SMA ya, MTS, walaupun kalian di MTS, tidak mungkin kalian itu tidak ada masalah. Pasti ada masalah, ya. Sebelum ke pacar, tua dulu. Pacar itu siapa? Tidak ada hubungan darah, ya. Pacar bisa meninggalkan kita, tapi kalau keluarga selalu ada untuk. Ya, ini ada keterangan di Al-Quran juga, ya. Ya, sekilas saya. Nah, ini adalah fungsi kalau dari anatomi atau struktur dari otak. Itu ini adalah yang memberikan kita impulsi saraf. Jadi kalau ini sudah rusak, segalanya terganggu. Tadi dari saraf, dari daya ingat, ya. Jadi segalanya akan rusak. Ini efek dari ini. Nah, otak dari laki-laki sama perempuan itu agak berbeda secara anatominya, ya.